Selamat datang dalam video edukasi audit internal. Dalam video ini, kita akan membahas dan mereview secara lengkap studi kasus audit internal pada PT ABC dengan mengikuti 5 tahapan audit internal. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengumpulan bukti, ketiga, analisis data, keempat, penyusunan laporan, dan yang kelima, tindak lanjut. Tahap pertama dalam proses audit internal adalah perencanaan. Pada tahap ini, auditor harus menentukan tujuan audit, ruang lingkup, dan metodologi yang akan digunakan. Tujuan audit pada PT ABC adalah mengevaluasi efektivitas penerapan Risk Based Internal Audit atau RBIA, yaitu audit internal berbasis risiko. PT ABC merupakan perusahaan manufaktur makanan ringan yang sebelumnya mengalami krisis akibat lemahnya sistem pengawasan. Setelah diakuisisi, perusahaan berusaha memperkuat tata kelola termasuk penerapan audit berbasis risiko. Dalam audit ini digunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak internal serta analisis dokumen, audit plan, SOP, dan delegation of authority. Tahap kedua yaitu pengumpulan bukti. Auditor mengumpulkan data yang didapat melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumen pendukung. Dalam kasus PT ABC, wawancara dilakukan dengan Head of Internal Audit, Business Strategy Consultant, dan Kepala Divisi Supply Chain serta Keuangan. Dari wawancara tersebut ditemukan bahwa PT ABC belum memiliki departemen khusus pengelolaan risiko. Tidak ada penilaian penuh atas risk maturity. Tidak ada dokumen risk register yang terdokumentasi secara komprehensif. Meski SOP dan delegation of authority belum tersedia, proses manajemen risiko terstruktur dan belum dijalankan secara menyeluruh. Selanjutnya, tahap ketiga adalah menganalisis data. Auditor menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah utama, akar penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan kerangka risk maturity pada tahun 2014, PT ABC berada pada level pertama, yaitu perusahaan belum memiliki pendekatan formal dalam manajemen risiko. Penyebab utama kondisi ini adalah belum adanya kebijakan formal manajemen risiko. Penyebab utama kondisi ini adalah belum adanya kebijakan formal manajemen risiko, keterbatasan sumber daya SDM dan alat, kurangnya dokumentasi dan peralatan. Dampaknya internal audit menjadi beban tunggal dalam mengidentifikasi dan memantau risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing unit. Setelah proses analisis, auditor menyusun laporan yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan dari PT ABC ini belum siap menerapkan RBIA secara menyeluruh karena tingkat kematangan resikonya yang sangat rendah. Rekomendasi utamanya yaitu menyusun roadmap, risk management, membuat kebijakan dan SOP manajemen risiko, menentukan risk owner di setiap divisi, melakukan pelatihan risiko, membentuk dan mengelola risk register atau ORCR. Tanpa proses ini, audit berbasis risiko hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Tahap terakhir adalah tindak lanjut, yaitu untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar diimplementasikan. Untuk meningkatkan maturity, berikut roadmap strategi bagi PT ABC yang digunakan. Yang pertama, komunikasikan tujuan pengusaha secara menyeluruh. Yang kedua, tetapkan selera risiko atau risk appetite dan kebijakan formal. Yang ketiga, tunjuk penanggung jawab risiko yang kompeten. Yang keempat, laksanakan pelatihan risiko lintas divisi. Yang kelima, identifikasi dan nilai risiko secara berkala. Yang keenam, dokumentasikan risiko dalam risk register. Yang ketujuh, laporkan hasilnya kepada direksi dan komisaris secara rutin. Dengan roadmap ini, PT ABC dapat naik dari level risk
Demikianlah review studi kasus audit internal pada PT ABC dengan pendekatan RICS Based Internal Audit. Semoga video ini memberi pemahaman mendalam bagi Anda dalam menyusun proses audit internal secara sistematis dan berbasis risiko.